Tapi ini merupakan masalah yang penting karena baiknya rumah tangga atau baiknya hubungan suami istri, maka kan baik dia mengatur anak-anaknya. Ketika baik anak-anaknya, akan baik rumah tangga tersebut. Baik rumah tangga, akan baik masyarakatnya. Begitu juga baiknya masyarakat, maka akan baik bangsa dan negara. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Tapi sebaliknya ketika sesuatu yang kecil, yaitu hubungan rumah tangga, lalu rumah tangga yang semeraut, rumah tangga yang jauh dari kebaikan, maka juga akan mengeluarkan masyarakat-masyarakat yang mereka jauh pula dari kebaikan. Nah, ketika kumpulan-kumpulan masyarakat itu jelek, maka akan jelek juga bangsa dan negara ini. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya apakah pasangan suami istri yang sudah lama menikah, ataukah pasangan suami istri yang baru, ya maka ini merupakan hal yang penting dalam agama kita. Ya, agama kita tidak hanya mengajarkan bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, ya bagaimana kita berhaji, bagaimana kita membayar zakat, tapi agama kita, agama Islam juga mengajarkan kepada kita semuanya, ya bagaimana membina rumah tangga agar rumah tangga itu menjadi cahaya dan menjadi sumber kebaikan yang ada di sekitarnya. Nah, di antara hal yang disebutkan oleh Syekh di sini, ayyu'ina kullu minhuma sahibuhu ala ta'atillah. Ayyu'ina kullu minhuma sahibuhu ala ta'atillah. Membantu setiap keduanya agar sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Si istri mendukung suaminya untuk taat kepada Allah. Si suami juga mendukung istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan, ketentraman yang akan didapatkan dalam rumah tangga sebagaimana asal peletakan syariat nikah tersebut. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha, agar supaya ada ketenangan pada hatinya dan supaya ada mawaddah dan rahmat di antara mereka. Dan ini semuanya akan bisa didapatkan ketika kedua pasangan itu ya bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling mendukung di atas ketaatan kepada Allah. Di antara keluarga yang abadi, ya walaupun mereka telah meninggal ribuan tahun yang lalu, akan tetapi nama mereka masih harum di muka bumi ini. Keluarga Nabi Allah Ibrahim dengan istrinya Hajar alaihissalam dan Sarah, dan anak beliau Ismail dan Ishak alaihi salatu wassalam. Ketika Ibrahim alaihissalam mendapatkan seorang anak yang telah lama beliau nanti-nantikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya. Ya, membawa istri dan anaknya pergi ke sebuah lembah yang tidak ada pepohonan dan tidak ada sumber kehidupan di sana. Kemudian setelah mereka tiba di tempat yang tidak ada penghuni tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya. Ya, kemudian Hajar alaihissalam memanggil Ibrahim ketika Ibrahim akan berangkat. Ibrahim, aina turi? Aina tadhhabu? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Kemudian Ibrahim tidak menoleh. Beliau tidak melihat istrinya, beliau terus berjalan. Kemudian untuk sekian kalinya Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh istrinya, ya Ibrahim, aina tadhhabu? Ya wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Dan kemudian dia berkata, amarakallahu bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Iya, Ibrahim dengan yakin beliau mengatakan, iya, Allah yang memerintahkan saya untuk meninggalkan kalian. Kemudian istrinya berkata, idzan la yudhi'unallah. Kalau memang seandainya itu merupakan perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Allah tidak akan pernah menyanyiakan anak kita. Subhanallah, suami dan istri saling bantu, saling mendukung agar keduanya itu patuh dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fala zawjaini ayatamathala liqaulihi ta'ala. Hendaknya suami dan istri mereka mempraktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah
wa aqimus shalah. Dan hendaknya kalian menjadikan rumah kalian itu sebagai kiblat dan kalian jadikan rumah kalian itu tempat menunaikan salat. Faqimus shalah atau ditunaikan di situ salat. Di mana Allah sebutkan rumah kalian. Ya, yang memimpin rumah adalah suami, dibantu oleh istri. Nah, hal apa mereka? Ya, saling berwasiat. Hal yang disebutkan inilah menegakkan salat. Dan tentunya bukanlah diinginkan di sini pembatas para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Suami dan istri hanya mendukung masalah salat saja, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini satu jenis daripada ibadah. Dan itu untuk mewakili daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Menyemangati untuk puasa, menyemangati untuk puasa sunnah. Ya terlebih, ya ini merupakan hari terakhir daripada bulan Dzulqa'dah. Besok akan masuk bulan Dzulhijjah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayamin al-amalu salih ahabbu ilallah." Tidak ada dari hari-hari yang amalan soleh itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari 10 Dzulhijjah ini. Awal 10 Dzulhijjah. Iya. Orang dihasung untuk bersemangat beribadah. Sampai-sampai para sahabat Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ibadah 10 dari awal 10 bulan Dzulhijjah ini bisa menyaingi fi sabilillah, menyaingi jihad di jalan Allah?" Iya, kata Rasulullah, bisa menyaingi jihad fi sabilillah. Bahkan ibadah di 10 bulan Ramadan, 10 bulan Dzulhijjah ini lebih mulia daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang laki-laki yang dia bergerak dengan hartanya, dengan dirinya, kemudian dia gugur di medan peperangan dan hilang semua harta yang dia miliki, baru bisa mengalahkan ibadah 10 awal bulan Dzulhijjah sampai 10 akhir nanti. Sehingga si istri menghasung suaminya memperbanyak baca Quran, menghasung suaminya untuk banyak berzikir, menghasung suaminya untuk banyak qiyamul lail. Begitu juga istri mengajak suaminya untuk berkurban. Ya udahlah bang, kurangin ngopi-ngopi lah, kita kurban lah. Ya berkurban itu jadi kendaraan kita nanti kelak di yaumul qiyamah agar lebih berkah hidup kita, lebih berkah harta kita. Ya karena kita mengeluarkan sesuatu untuk Allah, menumpahkan darah untuk Allah. Ya dan inilah ibadah yang hanya setahun sekali. Ya kita nggak tahu apakah kita masih punya umur tahun depan ataukah tidak. Gunakan kesempatan. Ya seorang yang mencintai kebaikan, dia tidak membahas halal wajib ataukah tidak wajib berkurban. Kalau memang seandainya sesuatu itu merupakan sunnah Rasulullah, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak butuh untuk mengetahui wajib ataukah tidak wajib. Yang perlu dia butuhkan, ini merupakan perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, maka saya harus melakukan. Kalau ini merupakan hal yang disyariatkan oleh Allah, saya harus melakukan. Saling menghasung. Ya bang, ya kalaupun memang kita harus makan tempe bulan ini setiap hari, karena uangnya kita beli hewan kurban, saya siap bang. Saya semangatin anak-anak bang. Agar kita bisa berkurban hari raya ini. Subhanallah. Bagaimana rumah tangga yang saling mendukung satu dengan yang lainnya ketika kita berusaha untuk menjalani ketaatan itu kepada Allah. Allah akan mudahkan kehidupan kita. Allah berkahkan rumah tangga kita. Allah mudahkan rezeki untuk kita dan seterusnya. Ya harus ada. Kalau memang abang nggak punya uang, saya siap jual mahar saya. Ini kita berkurban bang. Ya, saya siap jual mahar saya. Ini kita berkurban. Ya, saya siap untuk tidak beli baju hari raya hari ini, tahun ini. Saya kasih ingatkan kepada anak-anak, kita nggak usah pakai baju hari raya. Baju hari raya kita kemarin juga masih bagus, masih bersih, masih cantik untuk dipakai. Yang penting kita berkurban hari raya tahun ini. Agar kita punya kendaraan, kita kelak dengan kiamat. Ya, agar ada sesuatu yang kita tumpahkan darah untuk Allah dari harta yang kita punya. Subhanallah. Ya, saya rasa seorang suami mendengar ya kesemangatan yang dihasung oleh istrinya. Gunung pun dia akan angkat. Agar bagaimana keinginan istrinya itu bisa tercapai. Harus saling mendukung. Tapi kalau saya selalu Allah bang, itu kan khilaf ulama dalam berkurban. Pendapat yang rojih di berkurban itu sunnah, nggak wajib. Di antara dalilnya waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sengaja nggak berkurban. Ya supaya orang-orang nggak beranggapan kalau berkurban itu wajib.
Ini nggak wajib, Bang. Subhanallah. Kita mengetahui ilmu bukan untuk kita amalkan, tapi kita mengetahui ilmu supaya kita tidak mengamalkan. Tapi kalau udah urusan nanti Tupperware, oh ketat, nggak bisa nggak ketat. Padahal beli Tupperware nggak, bukan sunnah, juga bukan apalagi wajib. Kalau berkurban tadi masih ada hukumnya antara sunnah dengan wajib. Nah beli Tupperware kan bukan wajib, walau bukan sunnah juga. Bahkan juga bisa jadi haram karena terlalu banyak Tupperware mubazir nggak dipakai, cuma dipajang-pajang saja. Ya, maka hidupnya itu akan selalu sempit kalau memang kondisinya seperti demikian. Kita semangatin, ayo kita berkurban. Nabi saja berkurban. Pernah berkurban 100 ekor unta, Nabi. Yang terkadang kehidupan beliau tidaklah senyaman kehidupan kita hari ini dari sisi keduniaan. Dari sisi keduniaan saya sebutkan. Bukan dari sisi hati. Hati Rasulullah adalah orang yang paling nyaman hati. Tapi bersama dengan itu beliau luar biasa dalam berkurban. Kemudian Allah juga mengatakan dalam ayatnya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaknya kalian saling tolong-menolong di atas kebaikan, di atas takwa. Ya, dan seperti yang saya sebutkan tadi, takwa adalah hal apa yang telah kita sebutkan. Akhraja al-Imam Ahmad wa Abu Daud bi sanadin sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu rajulan qama min al-lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa salat fa in abad nadhaha fi wajhihi al-ma. Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-lail fa sallat wa ayqadat zawjaha fa shalla fa in aba nadajat fi wajhiha al-ma. Disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang laki-laki yang dia salat malam. Ya, kemudian dia berdiri di malam hari, dia menjaga malam untuk salat, wa aiqadha imra'atah. Kemudian dia bangunkan istrinya, dia bangun dia salat malam. Bangun. Ya, dunia ini cuma sesaat deh. Dunia ini ada saatnya kita akan berpisah. Bisa saja kamu yang lebih dahulu meninggal atau saya akan lebih dahulu meninggal. Ya, begitu juga dengan anak-anak, kita akan berpisah dengan ini semuanya. Hari ini bisa saja kita masih bisa tidur di rumah ini. Bisa saja suatu saat kita sudah tidak bisa lagi tidur di rumah ini walaupun kita masih hidup di dunia. Atau kita akan berpindah tempat tidur atau berpindah tempat dari alam dunia ke alam barzakh. Bangun deh kita sholat malam. Subhanallah, begitu indah rumah tangga yang modelnya seperti ini. Fasolat, kemudian istrinya dibangun tadi sholat. Wain abad, tapi kalau seandainya istrinya itu sulit untuk bangun, nadhaha fi wajhihal bima, cipratkan air di wajahnya supaya dia bisa sholat malam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa rahimallahu imra'atan, dan begitu juga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun di malam hari. Fasolat, dia sholat malam. Wa iqadat zaujaha, dia bangunkan suaminya. Fasallah, untuk sholat. Ya, dia katakan, bang, abang adalah pimpinan rumah tangga. Tugas abang berat. Tugas abang tidak seberat tugasnya adik. Ya, abang harus membawa keluarga ini ke dalam surga Allah. Abang akan bekerja mencari nafkah di luar. Dan di luar sana banyak masalah-masalah yang akan abang hadapi, bang. Tidak ada kekuatan abang kecuali dengan abang terus terikat dengan Allah. Dan hal yang paling besar keikatan seseorang dengan Allah adalah di waktu malam hari. Dia sholat malam, bangun bang. Abang akan hebat menjadi seorang suami. Ya, untuk menjalani tugas abang sebagai pemimpin rumah tangga. Sejauh mana abang ya dekat dengan Allah, bangun bang. Subhanallah. Fa'in abah, tapi kalau suaminya enggan, sulit bangun. Waduh, ini abang baru tidur. Masih ngantuk, cipratkan air di wajahnya. Cipratkan air. Subhanallah. Kita bisa bayangkan bagaimana indahnya kehidupan rumah tangga orang seperti ini. Ya, bagaimana indahnya rumah tangganya. Saling bantu-membantu, saling ta'awun untuk taat sama Allah, untuk patuh sama Allah. Ya, dan insya Allah Allah pasti akan berikan keberkahan dalam rumah tangganya. Tapi kalau rumah tangga jauh dari taat kepada Allah, setiap hari keributan terjadi. Hatinya tidak tenang, hatinya tidak dalam keadaan bersih. Sehingga pertikaian demi pertikaian yang terjadi, keributan demi keributan yang terjadi. Dan ini ayat hadirun dan hadirat rahimani wa rahimakumullah,
Sesuatu yang memang harus kita biasakan. Karena biasalah akan jadi biasa. Berat apapun. Sesuatu itu ketika dibiasakan dia akan mudah. Tapi semudah apapun itu ketika dia tidak membiasakan maka akan menjadi sulit untuknya. Kemudian kata Syekh, wa mada nadah, mana nadah yaitu ciprat, ar-rash alladhi la yu'adzi wa la yu'addi ila al-istifzaz. Wa yumkin istimalu syai' akhir kalma'id zahar atau masah wajah bi syai'in latif. Ya, jadi air yang dicipratkan itu air yang tidak mengganggunya, air yang tidak mendoliminya atau mengusiknya, atau mengusik dalam arti kata melukainya dan misalnya dikirim abis atau ember, enggak juga. Tapi air-air yang ujung cipratan atau dia membasuh wajahnya dengan sesuatu yang wangi atau yang semisalnya bangun bang, bangun dek dan seterusnya. Dan ini harus dipraktekkan. Terkadang masya Allah ya, sebelum terjadi pernikahan semangat, belum nikah ini ya, ikhwan-ikhwan yang sok bijak ya, sudah malam, sudah salat malam belum ya, ayo bangun, ini malam-malam 10:03 terakhir. Tapi sudah nikah, so istrinya sudah halal untuk dirinya ya, sudah nggak pernah lagi ngingatin salat malam. Begitu juga si istri yang tadi masanya terlarang, antum sudah bangun salat malam belum? Akhi, bangun salat malam, banyak doa supaya urusan pernikahan kita bisa dimudahkan Allah. Masya Allah. Ketika sudah nikah, udah hilang itu semuanya. Ini semuanya adalah ranjau-ranjau syaitan yang memang syaitan ingin menghias-hiasi manusia dengan ketaatan yang sebenarnya dia ingin mengiring manusia ke dalam kejelekan tersebut. Kemudian para hadirin dan hadirat, wa kana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu rawi hadzal hadits yutabbiq hadza ala nafsi wa ahli. Nah, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tersebut, beliau mempraktekkan kepada diri beliau dan beliau praktekkan kepada keluarganya. Apa yang dihasung dan diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, annahu kana yaqumu thuluthul lail, thumma yuqadu amra'atahu fataqumu thuluthahu. Thumma yuqadu ibnatahu litaqumu thuluthahu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau bangun di sepertiga malam. Sepertiga malam. Kemudian beliau membangunkan istrinya. Kemudian sepertiga malam lagi istrinya yang salat malam. Kemudian mereka membangunkan anak-anaknya. Mungkin anak-anak di sepertiga malam awal sulit untuk mereka beribadah, tapi sepertiga malam akhir dibangunkan anak-anaknya untuk sama-sama salat malam. Untuk sama-sama mengharapkan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, agar bisa berkumpul bersama-sama juga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, mereka merengek kepada Allah. Di siang hari, mereka hidup normal sebagaimana kehidupan manusia. Mereka bekerja, mereka mencari nafkah. Ya, mereka mendidik anaknya, mendidik istrinya, menghasung suaminya untuk berbuat baik. Tapi di malam harinya mereka merengek kepada Allah. Ya, baiknya kehidupan kita di pagi hari, di siang hari, tergantung bagaimana baiknya hubungan kita dengan Allah di malam hari, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan disebutkan di sini dalam kitab Hilyah Al-Auliya, An-Nabi Utsman An-Nahdi, ya dari Abi Utsman An-Nahdi qala tadayyaftu Abu Hurairah sab'a layali. Fakana huwa wa khadimuhu ya'taqibuna lail thulutha. Ya, aku menjadi tamu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di 7 malam. Fakana huwa wa khadimuhu wa imra'atu Ria, Abu Hurairah, pembantunya dan istrinya, mereka menghidupkan malam di 10 akhir bulan, di 10 malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita merasakan keindahan itu hanya di bulan Ramadan saja. Kita merasakan kesejukan itu hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi ketika bulan Ramadan hilang dan pergi dari kita, ketenangan, kesejukan jiwa, semangat beribadah, semangat untuk bertahajud itu hilang dari kita semuanya.
Bahkan tidak menghilangkan bekas, nggak menghilangkan cicak sama sekali. Subhanallah. Ditanyakan kepada seorang ulama Islam, ada orang-orang yang mereka semangat bertahajud di bulan Ramadan. Tapi kemudian mereka meninggalkan itu setelah bulan Ramadan berlalu. Kata beliau, sejelek-jelek orang adalah orang yang mereka hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan saja atau di bulan Ramadan saja. Di situ dia hanya mengenal Allah. Adapun di luar bulan Ramadan dia tidak mengenal Allah, dia dengan dosanya, dia dengan maksiatnya. Ini tentunya tidak pantas untuk kita lakukan sebagai seorang muslim dan seorang muslimah. Apalagi kita sudah ya hijrah atau sebagai seorang penuntut ilmu, tentunya harus lebih semangat untuk menghidupkan ibadah agar bisa membuat hati kita tenang. Dan ketika hati kita tenang, para hadirin dan hadirat akan membuat rumah tangga itu menjadi aman, tentram, dan damai. Dan dikeluarkan dari Abu Dawud rahimahullah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ayqadha ar-rajul ahlahu min al-lail fa shallaya raka'ataini jami'an kutiba fi dzakirina Allah katsiran wa dzakirat." Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang seorang laki-laki membangunkan keluarganya di malam hari dan kemudian keduanya sholat 2 rakaat, maka Allah akan catat dia sebagai orang-orang yang telah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan wanita-wanita yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi zikir itu bukan hanya saja subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi daripada bentuk zikir kepada Allah adalah salat malam yang dilakukan. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan juga wanita-wanita yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, a'addallahu lahum, Allah akan berikan kepadanya pengampunan, ya, dan Allah akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Dan dia terbebaskan dari orang-orang yang lalai. Karena orang yang lalai adalah orang-orang yang mereka tidak menghidupkan di kehidupan mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga para hadirin dan hadirat, tentang hadis dari Husain ibnu Abdurrahman. Qala haddatsani ba'du ashabina qalat imra'atun Habib ibn Abi Muhammad wa antahabtu lailatan wa hana'in fa'ambahtuhu fi sahar. وقالت قم يا رجل قد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل وقوافل الصالحين قد صارت قدامنا ونحن قد بقينا. Subhanallah. Berkata istrinya Habib bin Muhammad, wantabahat lailatun wa na'imun fa'ambahathu fi sahur. Beliau tertidur, ya, kemudian beliau terjaga di waktu sudah menjelang sahur. Waqalat, kemudian beliau berkata, "Qum ya rajul." Bangunlah wahai engkau istri suamiku. Dhahabal lail, waktu malam telah pergi. Waja'an nahar, dan waktu siang akan datang. Dan di antaramu ada jalan yang sangat jauh. Sementara bekal yang telah kau persiapkan itu masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Orang-orang soleh, orang-orang yang taat, mereka telah berlalu dengan ketaatan dan kebaikan mereka. Dan kita masih tinggal di dunia ini. Pergunakan sebaik mungkin, perbekalkan bekal, ya, semaksimal mungkin. Ya, karena perjalanan kita sangatlah panjang. Subhanallah. Ya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berilah kehidupan para salaf. Kehidupan orang-orang yang telah mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat mereka. Ternyata mereka tidaklah menyia-nyiakan apa yang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Itu punya istri. Mereka tidak menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, punya suami, punya anak-anak, yang dimana dijadikan rumah tangga itu sebagai ajang untuk lebih banyak berbuat kebaikan dan lebih banyak mengumpulkan kebaikan tersebut. Fa'ala zawj ayyakuna khairun mu'inun li zawjah, wala zawja an takuna khairun mu'inun li zawj, wala amri dinihi wa dunyahu. Maka suami, ya, ayyakuna khairun, suami itu merupakan hal yang terbaik untuk membantu suaminya, untuk membantu istrinya.
Dan begitu juga istri merupakan hal yang terbaik untuk membantu suami dari urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Fayu'inu qulun minhumal akhar ala hifdzil Qur'an. Maka satu di antara keduanya itu saling mendukung untuk menghafal Al-Quran, menuntut ilmu syar'i, ya menyampaikan kebaikan kepada umat, saling menguatkan, ya menghasung untuk mencari rezeki, menghasung untuk mencari nafkah, dan juga bersabar, saling memberikan sabar ketika apa yang ditargetkan mungkin tidak dapat, apa yang dicita-citakan mungkin dia belum berhasil, atau ketika ya suaminya sakit, istri mendukung, istrinya sakit, suami juga mendukung pasangan hidupnya. Ya, karena ini merupakan hal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya di dalam kehidupan seorang manusia. Wa qad akhrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi an Thauban anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Dan apabila salah seorang kalian mendapatkan qalban syakiran, hendaknya salah seorang kalian mendapatkan hati yang bersyukur, lisan yang selalu berpikir kepada Allah, dan istri yang mukminah yang membantumu untuk ya melakukan amalan-amalan akhir. Ya, istri-istri seperti inilah yang insya Allah akan membuat pertemuan abadi nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri yang selalu menghasung menyemangati suaminya untuk berbuat kebaikan. Dan bersabar ketika suaminya harus beribadah dan menjalankan ya penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengeluh sedikit pun ketika suaminya tetap dalam keadaan koridor ibadah itu sendiri. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatri tsani. Barang siapa yang seseorang diberikan rezeki oleh Allah, seorang wanita yang salehah, maka itu akan membantu dia untuk menjaga setengah agamanya. Sehingga dia tinggal bertakwa kepada Allah, sisa dari setengah agama yang lainnya. Tapi karena di antara dosa manusia, yang paling besar adalah dari kemaluannya. Itu dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Dan ketika dia punya seorang istri yang salehah, yang menjaganya, yang menghasungnya, yang berkhidmat kepadanya, yang melayani suaminya, maka dia telah menjaga setengah agamanya. Sehingga dia tinggal menjaga setengah agama lagi, yang itu terkadang ada pada lisannya. Ya, jangan sampai lisannya itu menjadi hal-hal yang akan membuat dia semakin banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat At-Taubah ya ayat ke-34 di mana Allah mengatakan walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddah ya wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkan apa yang mereka timbun tersebut di jalan Allah, dia tidak mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, dan berikanlah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safarnya. Qala ba'du ashabihi, berkata sebagian sahabatnya Rasulullah, unzilat fi dhahab wal fiddah law 'alimna ayyu malin khairun fanattakhidhuhu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Kuna Rasulullah, berkata sebagian sahabat, unzilat fi dhahab wal fiddah. Ya telah diturunkan ayat ini kepada orang-orang yang mereka memiliki dhahab dan fiddah. Lau alimna ayyu malin khairun fanattakhidhahu. Nah, kalau seandainya kami mengetahui apa kemudian ditanya apa harta yang paling baik yang kami bisa mengambilnya? Ya, kalau seandainya seseorang misalnya dia tidak punya apa yang disebutkan, maka disebutkan oleh Nabi SAW afdhal lisanin dzakirun. Yang paling afdhalah lisan yang selalu mengingat Allah. Wal qalbun syakirun, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah.
wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Dan istri yang salehah ia akan selalu membantu dia ya di atas keimanannya. Ini merupakan rezeki yang sangat mulia. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lisan ini merupakan nikmat yang besar, dia gunakan untuk mengingat Allah. Hati yang ini merupakan mahkota dalam hidupnya, dia jadikan untuk selalu bersyukur kepadanya. Dan kemudian Allah memberikan kepadanya istri yang salehah, dia akan selalu membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, ay ala dinihi bi an tudzakkirahu as-salah was-shaum wa ghairihima min al-ibadat wa tamna'uhu min az-zina wa sa'iril muharramat. Yaitu membantu dia dalam atas agamanya dengan diingatkan untuk menjaga sholat, diingatkan untuk menjaga puasa, dan selain daripada keduanya daripada ibadah-ibadah. Dan juga suami istrinya tersebut menghalangi suaminya dari zina dan juga menghalangi dia dari dosa-dosa yang lainnya. Wa huwa numudzuj lil mar'ah as-salihat allati tu'inu zawjaha ala ta'atillah. Wa qad akhraja Ibnu Abi Hatim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu lamma nazalat hadhihi al-ayah man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Ya, di sini akan disebutkan wanita-wanita salehah yang mereka selalu membantu suami mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Mas'ud ketika Allah menurunkan ayat man dhal ladzi yuqridullahu qardan hasana, siapa yang mereka ingin memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan ad'afan katsirah. Allah akan lipatkan dengan lipatan yang sangat besar. Qala Abu Dahdah Al-Ansari, berkata Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, inna Allah yuridu minal qard. Ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita pinjaman? Ya, bukankah Allah Maha Kaya? Allah nggak butuh dengan harta kita. Pinjaman apa yang Allah inginkan dari kita? Seakan-akan demikian yang ditanyakan oleh Abu Darda. Naam ya Abu Dahdah. Iya ya Abu Dahdah. Qala arani yadaka ya Abu Dahdah. Bisa dinaikkan ke atas? Naam. Ke atas lagi Ustaz ya. Bisa dinaikin kitabnya? Kita dinaikin. Nah, moderator. Halaman berapa Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Halaman berapa Ustaz? Yang di atas ini Ustaz ya? Ya, naik lagi ya. Tadi kan sudah bergerak nih, nggak gerak-gerak lagi nih. Oh, nggak gerak-gerak lagi Ustaz ya? Bentar Ustaz ya. Mungkin error itunya. Adminnya. Itu di tempat saya yang error. Ya, di sini juga nggak naik juga Ustaz. Oh gitu. Taib. Itu saya baca di tempat saya. Iya Ustaz, baca di situ dulu Ustaz ya. Ini error. Taib. Siap. Saya cari dulu. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Taib. Di sini disebutkan Taib. Disebutkan di sini saya lihat dulu. Taib, nam ya Abu Dahdah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nam ya Abu Dahdah. Bentar. Taib, nam ya Abu Dahdah. Inna Allah yuridu minal qard. Qala nam ya Abu Dahdah. Qala arani yadaka. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fanawalhu yadahu. Qala fa inni qad aqradtu rabbi haiti. Walau haitun fiha situn mi'ah.
ya nakhlah wa ummu dahdah fihi wa iyaluha. Qala faja'a Abu Dahdah fanadaha ya ummu dahdah. Qalat labbi qala akhriji wa qad aqratu rabbi azza wa jalla. Wa fi riwayah anna qalat lahu zabh bi'uka ya Aba Dahdah wa naqaltu minhu mata'aha wa sibyanaha wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kam min adaqin wa ridahin fil jannah li Abi Dahdah. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Udah bisa ya? Udah Ustaz, bisa lagi Ustaz. Taib, alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Siapa yang seseorang yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipatkan untuknya. Kemudian Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki kebun. Yang kebun saya ini memiliki sekian ratus pohon kurma di situ. Ya, dan aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Dan kemudian beliau menceritakan itu kepada istrinya, dan istrinya juga mendukung suaminya untuk beribadah kepada Allah dan menginfakkan harta yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitulah kehidupan para imamatus salaf. Ya, begitu hebatnya mereka saling bantu-membantu, saling tolong menolong. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu beliau akan mendapatkan ya istana pohon kurma yang sangat indah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suami dan istri saling mendukung. Ya, agar kehidupan kelak di yaumul qiyamah semakin baik. Ya, kehidupan kelak di yaumul qiyamah semakin bahagia dari apa yang mereka berikan. Hal yang sedikit di dunia ini ya akan tetapi ganjarannya itu sangat besar kelak di yaumul qiyamah. Baik, wa kadzalika tu'inu zawjaha ala aklil halal fala tuhmiluhu fawqa taqatihi fala taqul lahu kama kanat taqul imra'atun qadiman li zawja ittaqillah fina wa la tut'imuna ila halalan fa innana nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'alan nari jahannam. Subhanallah. Wa kadzalika tu'inu zawjaha. Begitu juga seorang suami, seorang istri, dia mendukung suaminya untuk memakan harta yang halal. Ya, dan tidak memberikan beban kepada suaminya di atas kemampuan yang dimiliki oleh suaminya. Bal taqulu lahu kama kanat taqul imra'atun qadiman li zawjiha. Bahkan hendaknya seorang istri mengatakan kepada suaminya seperti orang-orang terdahulu. Dia mengatakan kepada suaminya, ittaqillah fina. Takutlah engkau kepada Allah tentang kepada kami. Wala tut'imuna illa halalan. Jangan kau memberikan makanan kepada kami kecuali halal. Jangan kau membawa pulang uang ke rumah ini kecuali uang yang halal untukmu. Jangan kau membawa pulang uang hasil korupsi. Jangan kau bawa pulang uang dari hal yang kau jual dari barang yang haram. Jangan engkau bawa pulang uang ke rumah dari uang yang itu hasilnya adalah kedustaan dan yang semisalnya. Jangan. Fa innana nasbir 'alal jau'. Karena kami bisa sabar dalam keadaan kami lapar. Kami bisa sabar kalau kami lapar. Wala nasbir 'ala nari jahannam. Tapi kami tidak bisa sabar kalau kami nanti dibakar ke dalam neraka jahannam dikarenakan hal-hal yang haram yang kami makan. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, jatuhnya seorang suami ya dikarenakan ada istri yang tidak baik di belakang itu. Ya, ibu-ibu sosialita, arisan, melihat ibu yang satunya sudah pakai tas Hermes, ya, sepatunya sepatu LV, ya jilbabnya jilbab yang mahal, ya, atau mobilnya mobil yang mewah. Dia pulang ke rumahnya. Suamiku, bukankah kamu jabatannya kamu sama dengan jabatan si fulan? Dia sanggup memberi tas Hausuan untuk istrinya, tas Hermes. Dia beli bajunya suami istrinya begini dan begini. Bagaimana kasih sayang kamu kepada suami kamu, kepada istrimu? Saya malu bang, saya malu. Suami saya kepala dinas, tapi saya tasnya tas seperti ini. Tas saya nggak punya merek. Akhirnya, ya karena si suami sayang sama istrinya dan takut suaminya malu. Akhirnya dia berbuat hal-hal yang nggak pantas untuk dia buat. Dia mencuri, dia korupsi.
Ya kebahagiaan dunia ini cuma sesaat, tapi hisab kelak di yaumul qiyamah itu sangat berat. Dan ini yang harus dimiliki sifat-sifat suami dengan istri-istri yang seperti ini. Istri-istri yang tidak terlalu meminta sesuatu apa yang tidak dimiliki oleh suaminya. Ya bang, masalah abang nggak beli baju baru nggak apa-apa bang. Yang penting abang pastikan uang yang abang kasih untuk saya, makanan yang abang beli hari ini adalah uang yang halal bang. Bukan uang yang menipu orang, uang yang mendolimi orang bang. Ya lapar-laparnya kita hanya sesaat kemudian kita akan mati. Tapi kesengsaraan kita dibakar dalam api neraka dikarenakan abang membawa uang yang haram. Ini yang kutakutkan untuk diriku dan anak-anakku. Saling menguatkan, saling mendukung. Wa yajtahadu az-zawj fi it'ami ahli baiti al-halal at-tayyib wa yahtasibu dhalika hatta yu'jar alaih. Maka hendaknya seorang suami bersemangat untuk memberikan makanan kepada istrinya, kepada anak-anaknya dari sesuatu yang halal. Dan dia mengharapkan itu semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'afa zawjaha fala tamtana anhu idza da'aha ila al-firash wa yahsunu az-zawj an-niyyah fi hadha al-jima' hatta yu'jar. Wa sadaqa al-habib haitsu qala wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Begitu juga seorang suami, seorang istri, dia menjaga istri suaminya. Ya, dia tidak pernah menghalangi istri suaminya ketika suaminya mengajak dia ke keranjang. Ya, dan dia memperbaiki niat dalam hubungan badan yang dilakukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga pandangan suaminya, untuk menjaga kemaluan suaminya. Karena demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fi bid'i ahadukum sadaqah. Itu pada tubuh kalian itu ada sedekah. Ya, pada kemaluan kalian itu ada sedekah, yaitu kemaluan yang diserahkan atau dilakukan pada hal-hal yang diharamkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahfad kullu minaz zaun wa raddahu minal Qur'an wa yaqra'uhu 'alal akhar wa hakadha yakunu al-bait muslim makanan lidzikr bi anwa'ihi sawan dzikrul qalb wa dzikrul lisan aw salawatin wa qira'atul Qur'an wa mudhakaratul ilm asy-syar'i wa qira'ah kutubihi mutanawwi'ah. Fa idza kana hal zawjain hakadha fa innahuma yas'adani fid dunya wal akhirah. Ya, suami menghafal Al-Qur'an, ya istri juga menghafal Al-Quran, kedua-duanya saling setoran, ya kemudian wahakadha yakunul bait muslim, dan demikianlah rumahnya seorang muslim harus diisi dengan zikir kepada Allah dengan jenis-jenis zikir, apakah zikir yang sifatnya hati ataukah zikir yang sifatnya lisan, ataukah salat dan membaca Quran dan mudzakarah ilmu, ya membaca kitab-kitab para ulama, buku-buku para ulama. Nah, kalau seandainya demikian kehidupan seorang muslim dan muslimah, kehidupan suami dan istri, maka insya Allah itu akan menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, mithl bait alladhi yadhkurullahu fihi wal bait alladhi la yadhkurullahu fi mithl hayy wal mayyit. Rumah yang di situ disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini merupakan tugas besar dari suami dan istri menghidupkan rumah tangganya dengan ibadah kepada Allah dan saling menguat dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Wa hakadha yasiru zawjain fi safinatil hayah. Demikianlah berjalan suami dan istri dalam kapal keselamatan. Litasilla bihima ila syatil najah fi jannati na'im, agar supaya kapalnya tersebut akan menyampaikan mereka di pinggir ya kesuksesan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini, para hadirin dan hadirat, menjadi acuan dalam kehidupan kita, yang kalau seandainya rumah tangga kita belum terhias dari apa yang kita sebutkan tadi, maka jangan menunggu besok. Hari ini kita perbaiki. Kalau seandainya kita sudah menjalani apa yang telah kita baca, maka semaksimal mungkin kita untuk bisa istiqomah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan rumah tangga kita rumah tangga yang saling mendukung antara suami dan istri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik. Kita masuk sesi pertanyaan, Ustaz ya. Baik, nah silakan. Ini tentang kurban. Berkaitan dengan ibadah kurban, jika kita bersemangat untuk berkurban,
tetapi banyak kewajiban lain yang juga harus dibayarkan, seperti hutang. Tetapi bisa ditunda karena ada tempo waktu. Misal bertepatan dengan pembayaran uang anak sekolah. Manakah yang lebih diutamakan, Ustadz? Jazakallah khairan, Ustadz. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya memang hutang masih ada tempo waktu, ya, dan insya Allah kita juga dengan bekerja akan bisa mengumpulkan uang tersebut, maka kita berkorban. Kita berkorban. Ya, jangan pernah kita meninggalkan berkorban. Toh kita sering pinjam uang beli HP, kita sering pinjam uang untuk beli kendaraan, kita sering pinjam uang untuk beli baju. Banyak hutang yang kadang kita berhutang, hal-hal yang sifatnya itu bukan hal yang mubah saja. Maka tentunya tidak ada masalah untuk seseorang berhutang, apalagi misalnya hutangnya itu masih jauh tempo, tidak ada masalah untuk dia berkorban. Ya. Tetapi kalau seandainya memang sudah jatuh tempo, ya, jatuh tempo, misalnya pas hari ini adalah pas harus bayar hutang. Ya. Nah, kalau seandainya memang pemilik hutang tersebut dia masih memberikan izin tempo waktu sebulan lagi misalnya sampai dia kumpulkan kembali dan dia ingin membeli hewan kurban, maka tidak ada masalah bagi dia untuk dia mengakhirkan hutang. Tapi kalau seandainya si pemilik hutang, oh anjir, lu perlepeng, cing raya lepeng perleyang, ya belum kami kita hutang lu. Ya sudah, kalau memang kondisi seperti itu kita bayar hutang dia dulu. Allah alam bisawab. Nah. Baik, Ustaz, selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, bagaimana cara menyikapi pasangan baik istri ataupun suami dalam menasihati perkara ibadah, seperti sholat malam, tanpa menyinggung perasaan istri atau suami? Dan bagaimana sikap istri atau suami jika pasangannya tidak mau melakukan yang diajak itu? Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang sudah menjalin hubungan rumah tangga, ya, dia pasti akan melihat dan mengetahui apa yang disukai oleh suaminya, apa yang disukai oleh istrinya. Apa yang tidak disukai oleh istrinya dan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Itulah hakikat dalam rumah tangga. Ya, sebagaimana hadis yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Rasulullah mengatakan kepada istri beliau Aisyah, "Wahai Aisyah, aku mengetahui kapan engkau suka dan kapan engkau tidak suka kepadaku." Kemudian Aisyah mengatakan, "Bagaimana itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, kalau seandainya engkau bersumpah dengan nama Allah, ya demi Tuhannya Ibrahim, engkau sedang tidak suka denganku. Tapi kalau engkau mengatakan demi Rabbnya Muhammad, engkau sedang suka denganku. Ya, yang mana syahid dari hadis yang ingin saya sampaikan ini, suami dan istri dia tahu mana hal yang disukai dan yang tidak disukai oleh suami istrinya dan suaminya. Maka ya kalau ditanya sama saya misalnya tidak tersinggung, bisa saja menurut saya itu nggak tersinggung ketika saya berhubungan dengan pasangan saya. Dan pasangan saya juga mengetahui saya tidak tersinggung dalam masalah ini. Tapi hal yang tidak tersinggung pada saya bisa saja tersinggung pada pasangan yang bertanya ataukah pasangan-pasangan yang lainnya. Maka ya semaksimal mungkin seseorang mengetahui bagaimana cara dia masuk kepada pasangan hidupnya. Ya, bagaimana cara masuk. Oh, suami saya begini. Oh, suami saya mungkin saya pijit-pijit dulu, dia senang. Atau suami saya senang dulu, Bang. Bangun, Bang. Ini saya sudah buat madu, pakai susu, pakai jahe, Bang. Supaya abang tambah sehat, supaya abang tambah fresh, supaya abang semangat sholat malamnya. Ya, hal muhim ada taktik. Ya, setiap pasangan akan tahu di mana titik kesenangan setiap pasangan tersebut. Bisa difahami ya? Adapun dia tidak mau melakukannya, maka kita hanya berusaha saja. Kita berusaha berdoa. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya. Ya, jangan kemudian wah saya mau cerai suami saya. Kenapa cerai? Istri saya diajak sholat malam nggak pernah mau sholat malam. Sholat malam itu kan tidak wajib, tidak mesti harus bercerai karena tidak sholat malam, kecuali hal-hal yang dia melakukan yang bisa merusak agama kita, merusak akidah kita dan merusak keislaman kita, itu lain masalah. Tapi walaupun itu bukan hal yang tidak berdosa, tapi semangat tetap disemangati, ya tetap dihasung untuk melakukan ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, Anda mau tanya tentang hal ini.
bapak anak itu enggak percaya dengan adanya surga, neraka, azab kubur, nikmat kubur. Beliau meyakini Allah dan Rasulullah berada di dalam dirinya dan berbagai macam penyimpangan keyakinan dari akidah yang lurus. Akibat belajar tasawuf dari kecil. Tapi terkadang secara fitrah bawaan lisan beliau masih menyebut neraka dan surga. Kalau seandainya ana nikah nanti, jika Allah menghendaki, apakah sah pernikahan itu, Ustaz? Semoga Allah memberikan taufik kepada Bapak. Gimana, Ustaz? Baik. Para hadirin dan hadirat, surga dan neraka itu sesuatu yang sangat banyak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika seseorang dia mengingkari adanya surga dan adanya neraka, berapa ayat Quran yang telah dia ingkari? Berapa ayat Quran yang dia tidak imani? Berapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang tidak dia imani? Ya, maka tentunya nggak pantas orang seperti ini dijadikan suami. Ya, keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena daripada iman, rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Bentuk iman kepada hari akhir, iman adanya kubur, adanya nikmat kubur, adanya surga, adanya neraka. Ya, nah ketika ada satu rukun iman yang dia tidak yakini, maka dia tidak dikatakan orang yang beriman. Ya, maka tidak pantas untuk dijadikan orang seperti ini sebagai suami. Ya, sudah punya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, dalam urusan dunia saja kita nggak mau nikah dengan pencuri, dengan maling. Yang maling itu lebih ringan daripada apa yang disebutkan tadi. Ya, man taraka lillahi syai'an awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, jangan menikah dengan laki-laki yang seperti ini. Rasulullah SAW beliau pernah ditanya oleh wanita. Ya Rasulullah, saya mau dilamar oleh fulan dan fulan. Kata Rasulullah, si fulan itu suka memukul. Yang satunya itu pelit. Jangan nikahi dengan mereka berdua. Nikahlah dengan laki-laki yang lain. Ya, pelit itu masalahnya jauh lebih ringan dibanding apa soal yang ditanya tadi. Yang pelit saja Rasulullah nggak menginginkan atau tidak menganjurkan wanita tadi menikah, apalagi dengan keyakinan yang kufur yang ditanyakan tadi. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jadi kan Ustadz yang tadi itu bapak Ustadz. Jadi misalkan dia mau nikah nanti, boleh nggak bapaknya jadi wali nikah? Oh, tohib. Soalnya tadi suaranya udah terputus-putus, jadi maksudnya bapaknya yang modelnya seperti itu ya. Bapak si perempuan tadi. Perempuan tadi, Ustaz. Tohib, apakah dia boleh menjadi wali ataukah tidak? Itu yang ditanyakan. Betul, Ustaz. Tohib, kalau dia keyakinan dia bahwasanya tidak ada neraka, tidak ada surga, terus apalagi dia katakan Allah dan Muhammad tadi bagaimana? Allah dan Rasulullah tadi apa katanya? Menyatu dalam dirinya. Allah dan Rasulnya menyatu pada diri dia. Iya, Ustaz. Tapi ini keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari wali yang lainnya. Ya, dia cari wali-wali lain, ya mungkin masih ada pamannya, ya, atau ada kakeknya, dan seterusnya. Ya, orang seperti ini nggak sah untuk menjadi wali. Ya, karena ini merupakan keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cari wali yang lain. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya, benarkah jika anak belum diakikahi, dia tidak memberikan syafaat pada kedua orang tuanya? Tapi wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu apakah ada hadis yang menyebutkan demikian. Cuman Rasulullah SAW mengatakan al-mauludun mahun bil aq. Anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikah. Apakah dengan sebabnya dia tidak mendapatkan syafaat? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Ya, tapi ini sesuatu yang dihasung seseorang untuk ya mengakikahkan anaknya yang lahir. Karena kalau dia belum mengakikahkan, anaknya itu masih tergadaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Selanjutnya, Bismillah Ustaz, apabila seseorang anak belum diakikahi pada usianya yang sudah 40 tahun, apakah kurban orang tuanya saat ini bisa diniatkan untuk anaknya tersebut sebagai akikah? Tapi pertama, tidak ada masalah si anak untuk dia mengakikahkan dari dirinya sendiri kalau dia mengetahui orang tuanya belum mengakikahkannya. Itu satu hal. Hal yang kedua, apakah boleh misalnya diakikahkan antara dia gabungkan antara kurban dengan akikah? Sebagian para ulama mereka mengatakan boleh, sah, karena sama-sama ibadah yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh digabungkan di antara akikah dengan kurban. Wallahu a'lam.
Selanjutnya Ustaz. Masih boleh Ustaz ya pertanyaan? Masih boleh. Afwan, Ana mau bertanya, ada kisah teman Ana Ustaz Qadarullah, mereka sedang ada masalah dalam rumah tangganya. Hal yang paling fatal terjadi adalah ketika mereka ribut, suami meninggalkan rumah dan melakukan perzinahan dengan wanita lain. Insya Allah sudah ada buktinya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh si istri? Apakah boleh meminta cerai Ustaz? Kalau memang seandainya suaminya adalah kondisi dan keadaan seperti yang ditanyakan, ya, dan dia khawatirkan akan merusak agamanya, akan merusak akhlaknya, merusak keturunannya, dan dia sudah tidak mungkin dinasihatkan. Segala cara sudah ditempuh, segala hal sudah coba dilakukan, tetapi tetap dengan kondisi dan keadaan yang ditanyakan, maka tidak ada masalah di sini. Ya, untuk dia meminta cerai. Ini kondisinya saya katakan bukan di awal ya. Ini kondisinya akhir yang dia tidak punya cara kecuali dengan bercerai melihat kondisi dan keadaan suaminya demikian. Tapi kalau seandainya suaminya bisa bertobat, kembali kepada Allah dan Subhanahu wa taala dan menyesali dengan apa yang dilakukan, maka itu yang diharapkan. Allahu a'lam bishawab. Sudah selesai. Sudah habis nih pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah. Bisa. Oh, ini Baik. ntar Ustaz ada pertanyaan ini Ustaz. Baik. Atau yang mau tanya langsung, silakan. Ada yang mau tanya? Ini jamaah kita nih semuanya dari Lok semuanya atau ada juga dari tempat lain? Dari mana? Ada yang dari luar juga Ustaz yang ikut di kajian Hurun N ini aja Ustaz. Oh, Masya Allah. Nah. Juga karena kita diumuminnya umum juga kajiannya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ini pertanyaannya Ustaz kan, apa boleh minta doa ampunan untuk Bapak? Yang mana nih? Oh, yang tadi Ustaz, yang tadi orang tuanya masalah minta menjadi wali nikah itu Ustaz. Ya. Apakah boleh Ana minta doa ampunan untuk Bapak anak itu Ustaz? Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita ketahui di sana perbuatan kufur ya adalah kufur. Tapi apakah orang yang melakukan perbuatan kufur itu ada uzur? Ya, maka ini butuh pembahasan yang panjang. Butuh pembahasan apakah orang yang berbuat kekufuran dalam kondisi dan keadaan dia tidak mengetahui itu perbuatan kufur. Ya, apakah ada uzur baginya ketidaktahuan dia? Ya, kalau seandainya tidak ada uzur maka dia kafir. Orang kafir tidak boleh dimintai ampunan. Tapi kalau seandainya ada uzur baginya karena ketidaktahuannya atau karena kejahilannya atau ada hal yang menghalangi dia melakukan perbuatan tersebut atau dia mentakwil dengan takwil-takwil tertentu, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, ya mengampuni dosanya, dan tugas si anak yang terpenting ya dia mendoakan orang tuanya, mendoakan hidayah, mendoakan agar diberikan hatinya, diberikan petunjuk. Ya, dan dia terus mengajak orang tuanya dengan cara yang baik. Atau kalau memang orang tuanya berada di lingkungan-lingkungan yang modelnya seperti itu, dia berusaha untuk mencari lingkungan-lingkungan yang jauh dari hal yang demikian, agar di masa tuanya dia bisa bertobat dari keyakinan-keyakinan tersebut. Ya, karena ini ya orang terkontaminasi dengan pemikiran wahdatul wujud, yang menyatunya manusia dengan makhluk dan semisalnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang Nasrani ketika mengatakan bahwasanya Nabi Isa menyatu dengan Allah. Ya, Nabi Isa adalah makhluk yang mulia, seorang nabi, dikafirkan oleh Allah orang-orang yang meyakini Nabi Isa menyatu dengan Allah. Nah, bagaimana lagi ketika ada orang berkeyakinan Allah menyatu dengan dirinya, yang dirinya itu tidaklah semulia Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga dia semangat dia menasihati, mengingatkan dengan cara yang baik, dengan hujjah, dengan ilmu yang kuat, dengan ilmu yang kokoh, ya dari apa yang menjadi keyakinan i'tiqad yang fasidah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ada satu lagi bisa Ustadz? Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon bertanya satu lagi Ustadz, apabila ada seorang suami sudah menikah tapi ibunya masih selalu menyuruh anaknya, segala kadang suami mengorbankan istrinya, tetapi kadang bukan untuk kepentingan ibunya tapi orang-orang lain.
Bagaimana sikap sang istri seharusnya, Ustaz? Tapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dunia ini merupakan tempat ujian, dunia ini merupakan tempat cobaan. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tasbirun, kami jadikan sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya fitnah. Apakah kalian mau bersabar? Ya, nah, seorang suami, seorang istri, maka dia membuka pintu kepada suaminya agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, dan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dia melakukan apa yang diinginkan oleh orang tuanya selama itu bukan bentuk dosa, selama itu bukan bentuk maksiat. Dia tetap menghasung suaminya untuk berbuat baik dan menyenangi suami istrinya atau menyenangi ibunya. Ya, jangan sampai dia menjadi penghalang-penghalang dan jangan sampai terlalu memiliki sikap yang cemburu. Ya, karena sikap yang cemburu seperti yang sudah kita bahas di awal-awal kajian, maka ini akan membuat ketidaktenangan si suami, si istri itu sendiri. Ya, nah apabila si suami telah melakukan kewajiban dia sebagai seorang suami kepada istrinya, ya tidak ada hak-hak yang kurang dari istrinya yang telah ditunaikan oleh suaminya, maka berikan kebebasan si suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya menyenangkan kepentingan orang tua itu sendiri, tetapi juga menyenangi orang tua dengan yang membantu siapa yang bisa dibantu dari urusan orang tuanya tadi. Tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, ya selama tidak mendolimi dari suami istrinya dan si istrinya sudah mendapatkan hak-hak yang memang itu sudah menjadi hak standar yang harus dimiliki oleh si istri dan untuk keluarganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bersabar karena hidup ini kita di dunia cuma sesaat. Ya, segala sesuatu yang kita miliki itu bukan hanya semua harus milik kita, tapi ada hal-hal yang memang ada hak orang lain di situ yang kita miliki. Dan diantaranya adalah suami kita. Suami ibu-ibu masih punya hak di situ dari ibu yang telah melahirkan dia. Taib, wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz. Sudah habis pertanyaannya, Ustaz. Taib, alhamdulillah. Sudah bisa ditutup, Ustaz. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat teman-teman semuanya. Ya, di sini juga ada dari Riau ya, Masya Allah. Ada yang dari Riau. Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Allah telah mengumpulkan kita di dunia ini dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan juga Allah mengumpulkan kita kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala juga dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Saya izin ya. Iya, Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakunallah khairan Ummahat. Insyaallah khusus untuk Thalibah Hurun Ain nanti malam kita ada kajian bersama Ustadz Zuhair Muhammad Abid untuk pembahasan materi tajwid dari dasar. Sekian, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz semoga dapat menjadi nasihat untuk kita bersama dan dapat diamalkan. Jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.